Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifda Seninta dengan NIM J1A11884 dari kelas R001. Baiklah, pada hari ini saya ingin mempresentasikan tugas dari mata kuliah Teknologi Baking dan Confectionery saya yang berjudul Substitusi Tepung Beras Merah pada Pembuatan Roti, di mana mata kuliah ini diampu oleh dosen pengampu Ibu Silvi Lela Rahmi, STP MSc. Pada tugas saya kali ini, di sini saya menggunakan 3 buah jurnal, di mana jurnal yang pertama yaitu berjudul Studies on the Effect of Brown Rice and Maize Flour on the Quality of Bread. Yang kedua ada pengaruh substitusi terigu dengan tepung beras merah dengan nama latin Oryza nivara terhadap karakteristik bakpao. Dan yang ketiga ada effect of brown rice flour fortification on the quality of wheat-based dough and flatbread. Di mana kesamaan dari ketiga jurnal ini adalah substitusi tepung terigu dengan menggunakan tepung beras merah. Nah, sebelumnya ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu beras merah. Nah, beras merah merupakan biji-bijian utuh dengan bagian kulit luar yang tidak dapat dimakan, namun kaya akan nutrisi dan serat. Beras merah ini termasuk ke dalam sumber karbohidrat yang rendah akan kalori, namun tinggi serat dan bebas gluten, serta tidak mengandung lemak trans. Di mana beras merah ini mengandung 7,3% protein, 4,2% zat besi, dan vitamin B1 sebanyak 0,34%. Nah, beras merah ini dapat diolah lebih lanjut lagi menjadi produk tepung, di mana tepung beras merah ini bisa dijadikan salah satu hasil olahan yang dapat digunakan sebagai bahan untuk campuran dalam pembuatan produk pangan, di mana nantinya produk beras merah dapat diubah menjadi tepung, dan tepung beras merah tersebut bisa diubah lagi menjadi produk pangan seperti roti-rotian, kue, cake, ataupun yang lain-lainnya. Nah, tepung beras merah ini dapat digunakan sebagai pensubstitusi dari tepung terigu pada proses pembuatan roti. Roti itu apa sih? Roti adalah makanan yang berbahan dasar utama tepung terigu dan air yang difermentasi dengan ragi atau tanpa ragi. Nah, selanjutnya ada roti. Dari ketiga jurnal ini, yaitu kesamaannya adalah sama-sama menggunakan substitusi tepung terigu dengan tepung beras merah. Namun meskipun dari ketiga jurnal ini sama-sama menggunakan tepung beras merah, tetapi produk yang dihasilkan itu berbeda-beda. Di mana pada jurnal pertama roti yang dihasilkan yaitu adalah roti tawar. Sedangkan pada jurnal kedua roti yang dihasilkan adalah roti bakpao. Dan yang pada jurnal ketiga roti yang dihasilkan adalah roti pipih. Selanjutnya yaitu ada pengaruh substitusi tepung terigu dengan tepung beras merah terhadap karakteristik roti. Pada penggunaan tepung beras merah dalam adonan roti ini, meskipun roti yang dihasilkan itu adalah jenis roti yang berbeda-beda, yaitu seperti roti tawar, bakpao, dan roti pipih, namun ternyata penggunaan tepung beras merah ini memiliki pengaruh yang sama terhadap karakteristik roti yang dihasilkan. Yang pertama, kita akan membahas pengaruhnya terhadap daya kembang, di mana volume roti atau daya kembang dari roti ini akan menurun dengan adanya penggunaan tepung beras merah. Yang kedua, semakin tinggi substitusi terigu dengan tepung beras merah, maka daya kembang roti juga akan semakin menurun. Selanjutnya yaitu semakin tinggi kadar substitusi tepung beras merah, maka tekstur empuk pada roti yang dihasilkan itu semakin berkurang. Jadi roti yang dihasilkan itu menjadi kurang empuk, tidak seperti pada roti biasanya. Hal ini disebabkan karena perbedaan jenis dan kandungan dari protein yang ada pada tepung terigu dan tepung beras merah. Yang kedua, kadar air, di mana kadar air yang dihasilkan pada roti itu menurun dengan penurunan jumlah tepung beras merah dalam
adonan roti. Dengan kata lain, semakin meningkat penggunaan tepung beras merah ini, maka kadar air pada roti juga akan semakin tinggi. Dan penyerapan air pada adonan roti ini dipengaruhi secara signifikan seiring dengan bertambahnya jumlah penggunaan tepung beras merah pada adonan roti. Yang ketiga, pengaruhnya terhadap sensori roti, di mana pensubstitusian tepung terigu dengan tepung beras merah ini berpengaruh nyata terhadap sifat sensori roti yang dihasilkan berdasarkan parameter rasa, warna, aroma, dan tekstur, di mana rasa roti yang dihasilkan itu menjadi kurang familiar dan tidak seperti roti pada umumnya, sehingga sampel kontrol jauh lebih disukai dibandingkan dengan roti dengan penggunaan substitusi tepung terigu dengan tepung beras merah. Yang kedua, warna. Warna roti yang dihasilkan itu menjadi kemerahan atau kecoklatan. Dan yang ketiga, aroma, di mana aroma roti yang dihasilkan ini menjadi kurang familiar aromanya, dan aromanya itu agak asing, tidak seperti pada roti pada umumnya. Dan yang ketiga, tekstur roti yang dihasilkan itu menjadi kurang empuk. Selanjutnya itu kesimpulan berdasarkan ketiga jurnal tersebut adalah yang pertama yaitu tepung beras merah mempengaruhi karakteristik dan kualitas roti yang dihasilkan. Dan yang kedua yaitu sampel kontrol jauh lebih disukai dibandingkan roti dengan penggunaan tepung beras merah. Baiklah, sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.